Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pagi ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mudah-mudahan pada pembelajaran ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan dan kelancaran. Baik, minggu lalu kalian sudah baca tentang teks eksplorasi. Pada kesempatan ini, Ibu akan membacakan atau menjelaskan tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Pengertian daripada teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan tentang proses, mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi teks eksplanasi ini hampir sama dengan berita. Hanya di sini hanya menceritakan tentang fenomena alam dan sosial saja, ya. Apa sih fenomena alam itu? Fenomena alam itu kejadian yang terjadi yang tidak bisa dicegah oleh manusia, yaitu fenomena alam. Namun bisa karena kelalaian manusia, misalnya seperti banjir. Nah, banjir itu adalah kelalaian manusia, buang sampah sembarangan, menebang hutan liar, ya. Kemudian gedung-gedung didirikan sehingga tidak ada lahan penyerapan. Itu kelalaian manusia. Tapi banjir itu terjadinya dari alam, ya. Kemudian sosial, misalnya seperti demo. Nah, itu adalah fenomena sosial, ya. Tujuan daripada teks eksplanasi untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Nah, ini menjelaskan prosesnya. Jadi mengapa, bagaimana, ya. Nah, ini di teks eksplanasi. Nah, ini contohnya adalah banjir. Kenapa bisa terjadi banjir? Prosesnya seperti apa? Kemudian selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum menjelaskan secara umum. Kemudian yang kedua ada urutan sebab. Sebabnya terjadi kenapa, ya. Kemudian ada sebab, pasti ada akibat. Nah, ini kemudian ada urutan akibatnya, ya. Jadi sebab kemudian akibat. Nah, ini struktur eksplanasi ada 3. Kemudian selanjutnya ciri-ciri teks eksplanasi. Informasi-informasinya memuat fakta. Jadi tidak boleh ada opini. Semua harus fakta. Kemudian yang kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan, ya. Jadi jangan asal menulis. Jadi harus bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga bersifat informatif. Informatif itu memberikan informasi kepada orang lain. Bukan untuk mempengaruhi agar orang lain percaya, seperti teks persuasi. Kalau teks persuasi itu betul. Mempengaruhi orang, mengajak orang agar orang percaya dengan apa yang disampaikannya. Tapi kalau dalam teks eksplanasi itu tidak, ya. Hanya memberikan informasi saja, tapi yang sesuai dengan fakta yang bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian memiliki atau menggunakan sequence marker seperti yang pertama, kedua, ketiga, ya, atau pertama, berikut, terakhir, dan lain-lain. Itu ciri-ciri daripada teks eksplanasi. Kemudian memahami kaidah kebahasaan teks eksplanasi dalam teks siklus hidrologi. Nah, ini contoh, ya, siklus hidrologi. Ini tanah longsor, ya. Pertama ada air laut, kemudian menguap menjadi awan, kemudian turun hujan karena tanah yang terjal. Kemudian akhirnya terjadi longsor, ya. Ini contohnya siklusnya. Kemudian, nah, di sini ada tanah longsor, penyebabnya dari gaya penahannya, kemudian kenapa menjadi gaya penahannya yang kurang, ya, lereng yang terjal dan lain-lain. Kemudian ada gaya pendorongnya juga tadi, ya, karena air yang hujan terus-menerus dan lain-lain. Nah, anak-anak, jadi teks eksplanasi itu teks yang menceritakan atau yang isinya menyampaikan mengapa, bagaimana tentang fenomena alam ataupun sosial terjadi.
ya. Menyampaikan prosesnya. Kemudian isinya harus sesuai dengan fakta, tidak boleh opini. Baik anak-anak, itu yang Ibu bisa sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan bertanya melalui WA atau Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.